Islamic Buffet, bangun generasi cerdas dan Islami. Islamic Buffet. Nah, sore hari ini Ustadz Abdul Syukur, kemudian Ustadz Salafuddin nanti akan membedah bersama kita. Beliau juga berdua akan mengkaji dan akan menjabarkan seperti apa rahasia seorang balita atau anak-anak yang masih belia bisa menghafal Quran dalam waktu yang cepat. Namun tidak hanya itu saja, beliau juga akan menjabarkan tips dan rahasia supaya kita bisa menghafal Al-Quran di usia kita. Di usia berapapun kita saat ini, insya Allah tetap ada jalan asalkan kita bisa bersungguh-sungguh untuk mau memulai dan mempelajari menghafal Al-Quran. Baik, saya akan segera bergabung dengan kedua Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa memang buku yang ada di hadapan kita ini, buku yang sangat istimewa. Buku ini berjudul Balita Pun Hafal Al-Quran yang ditulis oleh Ustadz Salafuddin Abu Sayyid. Beliau asli dari Jepara, itu yang ada di sebelah ujung ya, tapi sekarang sudah mukim di Solo. Nah, beliau ini sudah menulis banyak sekali buku-buku tentang kajian tentang Al-Quran, kemudian buku-buku keislaman secara umum, sudah banyak sekali buku yang beliau tulis dan beberapa diantaranya termasuk bestseller. Nah, untuk pertanyaan pertama barangkali nanti bisa dijelaskan Ustadz kepada Ustadz Salafuddin nanti akan memberikan sedikit bahasan singkat tentang buku ini seperti apa, latar belakang beliau menulis buku ini seperti apa, dan cita-cita beliau ketika menuangkan karya-karya beliau dalam tulisan-tulisan Balita Pun Hafal Al-Quran ini seperti apa. Ustadz Salaf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya lihat wajah-wajah yang sangat antusias, sangat bersemangat untuk mengikuti kajian tentang tahfidzul Quran. Saya memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua ini yang hadir di sini maupun yang sedang memilih-milih buku di IBF ini mudah-mudahan menjadi bagian dari ahlul Quran. Amin. Yang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Ahlullah wa khasatu. Innalillahi ahlina minan nas, kata baginda Nabi, sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga dari kalangan umat manusia. Maksudnya adalah hamba-hamba yang sangat dekat. Ditanyakan kepada baginda Nabi, kila manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu Rasulullah? Ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Mereka itu adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya, orang-orang istimewanya. Jadi luar biasa. Mengapa demikian? Karena wajar saja para ahlul Quran, sahibul Quran, hamilul Quran, hafidul Quran, dan berbagai sebutan yang lainnya merupakan orang yang menjaga wahyu ilahi di muka bumi ini. Di mana Allah dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-9 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr yakni Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang akan senantiasa menjaga dan memeliharanya. Salah satu penjagaan Al-Quran itu adalah melalui para hambanya yang mereka itu adalah para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran.
maka mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan inna min ijlalillahi ikrama disyaibatil muslim wa hamilil Quran. Di antara bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan seorang muslim yang sudah beruban. Ulama mengatakan menghormati orang tua atau menghormati orang yang alim. Dan memuliakan hamil Al-Quran, penghafal Al-Quran. Jadi luar biasa Rasulullah memberikan apresiasi sedemikian rupa kepada ahlul Quran, kepada sahibul Quran ketika di dunia. Dan di akhirat nanti dalam sebuah hadis dikatakan derajat tinggi seseorang di surga nanti salah satunya ditentukan oleh sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani yaumal qiyamah. Kelak akan dikatakan kepada sahibul Quran pada hari kiamat, Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran dan teruslah naik ke peringkat tinggi ke peringkat surga yang lebih tinggi. Waratil kama kunta turatil fid dunya, dan bacalah Al-Quran secara tartil seperti yang dahulu kalian baca ketika dunia. Fa inna manzilataka inda akhirin takrauha. Kedudukanmu di surga pada ayat terakhir yang kau baca. Semakin banyak orang membaca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya di surga. Mudah-mudahan kita menjadi bagian ahlul Quran, di mana di dunia ini dimuliakan oleh Allah, dan semua umat Islam juga harus berusaha memuliakan ahlul Quran, dan di akhirat nanti kita insya Allah diberi posisi yang sangat tinggi. Bahkan orang yang memiliki putra hafidh Al-Quran kelak akan mengenakan mahkota kemuliaan, tajul waqar, tajul karomah pada hari kiamat. Ini luar biasa. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa hal yang melatar belakangi mengapa gerakan tahfidzul Quran itu penting untuk terus kita galakkan. Alhamdulillah di Indonesia semakin hari semakin bersemangat, walaupun sebenarnya di beberapa negara Timur Tengah itu sudah lama mentradisi dari sejak zaman Nabi, zaman sahabat tabi'in, dan sampai sekarang ini tidak terhitung orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan anak-anak yang sangat belia. Di Palestina ini setiap tahun ada namanya Al-Mukhayyam Al-Qur'ani, perkemahan Al-Quran musim panas, di mana mereka selama liburan itu menghafal Al-Quran dan berhasil dalam waktu 2 bulan. Nah, di dalam buku ini saya bahas kisah perjalanan para siswa antara 10 sampai 17 tahun semasa liburan musim panas mereka menghafal Al-Quran dan berhasil menjadi hafid hanya dalam waktu 2 bulan. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa buku ini kita tulis? Saya melihat cukup banyak buku-buku yang berbicara tentang menghafal Al-Quran, tentang kiat-kiat menghafal Al-Quran. Ada buku yang Kaifa Tahfadzul Quran fi Syahrin, bagaimana menghafal Al-Quran dalam sebulan. Ada menghafal Al-Quran dengan otak kanan, dengan otak kiri, dengan otak udang, nggak ada ya. Semua cara saya baca, dan kemudian saya ingin melengkapi khazanah perbukuan Islam di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan tahfidzul Quran, dengan menampilkan kisah-kisah inspiratif. Mengapa kisah? Karena kita sering lebih tersentuh, lebih terbawa oleh sosok-sosok yang menginspirasi kita. Bila kita dikasih dalil tertentu, mungkin kita kurang tersentuh, tapi kita melihat dalil yang nyata, di mana ada anak kecil ternyata sudah hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Lah kita kok juz 30 belum hafal, akhirnya kita terdorong. Jadi ini adalah salah satu buku yang memberikan warna tersendiri untuk memotivasi. Salah satu bukti dalam buku ini yang saya kisahkan bagaimana Dr. Abdullah Mulkhim. Dia seorang dokter, tadinya pernah berpikir ingin menghafal Al-Quran dan sudah hafal 5 juz. Tapi dia berpikir salah masuk fakultas, karena dia masuk fakultas kedokteran. Akhirnya 5 juz itu enggak bertambah-tambah. Setelah itu dia ngambil spesialisasi ke Amerika. Ternyata guru besarnya seorang profesor yang hafal Al-Quran. Dia pun bingung, Prof, saya ini dokter biasa, kan profesor jauh lebih sibuk, kok bisa hafal Al-Quran?
Ya, karena Anda berpikir kalau dokter nggak bisa hafal Al-Quran, maka Anda jadi nggak hafal Quran. Coba sekarang berpikir, insya Allah Al-Quran bisa dihafal oleh siapa saja di segala usia. Tanamkan, ubah pola pikir Anda. Sekarang Anda mengambil spesialisasi di Amerika dan ngapal Quran di sini. Akhirnya beliau berhasil menjadi hafidhul Quran sepulang dari Amerika. Di mana menghafal Quran? Di Amerika. Ya, bukan di Mesir, bukan di Suriah, tapi di Amerika. Kemudian pulang ke Kuwait, dia menulis sebuah buku yang memotivasi, judulnya Hakik Hilmak fi Hifdzil Quran. Wujudkan mimpimu dalam menghafal Al-Quran. Saya tuangkan kisahnya dalam buku ini, kisah Dr. Abdullah Mulhim. Jadi kalau dia berpikir bisa, insya Allah bisa. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, dipelajari, dihafal. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Sampai 4 kali Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, dan ayat ke-40. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Akhirnya Dr. Abdullah Mulhim berhasil menjadi seorang hafid sepulang dari Amerika. Dan ketika Dewet bukan terkenal sebagai dokter spesialis, tapi terkenal sebagai motivator tahfidzul Quran. Di mana-mana ceramah tentang tahfidzul Quran. Sebenarnya buku ini tidak hanya berbicara tentang balita, tapi ada kata-kata pun itu, balita pun. Ya, kalau kita ini mantan balita, mungkin sudah bawah 50 tahun. Ya. Jadi di sini saya bicara tentang balita dan mantan balita. Ada kakek-kakek, nenek-nenek usia 50, 70, bahkan 80 tahun berhasil menjadi hafidho. Padahal secara pendidikan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan. Bahkan ada yang buta huruf. Seorang nenek 76 tahun baru mulai menghafal Al-Quran. Dan ketika usia 86 tahun menjadi hafidho. Kapan proses itu dimulai? Ketika usianya 76 tahun. Sebaliknya dalam buku ini saya berbicara tentang keluarga Dr. Kamil Labuti yang alhamdulillah tahun lalu Ustaz ya sudah kita hadirkan ke Indonesia di Adikro, juga tampil di beberapa stasiun televisi, juga di Darul Quran, dan sempat kita bawa keliling. Beliau ini yang juga cukup lama mendampingi keluarga Dr. Labuti. Dan kemudian salah satu talkshow di Adikro kita masukkan dalam bonus DVD ini. Keluarga Tabarok ini keluarga yang unik karena orang tuanya latar belakangnya bukan seorang yang background pesantren, bukan seorang yang lulusan IAIN, tapi dia S1-nya farmasi dari Fakultas Farmasi Universitas Tanto, dan kemudian pasca sarjana dari Leicester University England. Dan dia baru mulai menghafal Al-Quran ketika membangun rumah tangga di Jeddah ketika dia menjadi dosen. Dan kemudian anak-anaknya, ketiga anaknya, mulai dari Tabarok, Yazid, dan Zainab, semuanya berhasil hafal Al-Quran sejak balita. Di mana Tabarok memecahkan rekor di Lembaga Tahfidzul Quran Internasional Al-Jami'ah Al-Alimah li Tahfidzul Quran yang berpusat di Jeddah, pimpinan Syekh Dr. Abdullah Ali Basfar, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Muhammad Aib dari Tajikistan, 5 tahun hafal Al-Quran. Cuman tidak saya kisahkan dalam buku ini, tapi kita ada punya video-videonya dari Tajikistan, non-Arab. Kemudian dipecahkan oleh Tabarok, saat itu 4,5 tahun dia menjadi hafid. Hafal Al-Quran 30 juz dalam usia 4,5 tahun. Dengan predikat Mumtaz, Komlot. Tahun berikutnya giliran adiknya, Yazid Tamamuddin Kamil Labuti. Jadi intinya melalui buku ini saya ingin menginspirasi khususnya kami sendiri, keluarga kami dan pembaca di Indonesia, agar dengan ini membuka wawasan dan pikiran kita bahwa siapapun dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi hafidhul Quran, menghafal Al-Quran. Setidaknya kalau nggak hafal 30 juz ya juz 30, cuman dibalik saja, ya kan? Ya, sehingga jangan sampai membaca surat yang ada di juz amma saja mutar-mutar nggak selesai-selesai. Watin nanti loncat ke Al-Asr ke Atin, bahkan selesai membaca surat
Al-Insyikok malah masih disambung lagi. Ini saya temukan Ustaz. Jadi ada seorang imam membaca illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Berhenti. Langsung di belakang fama yukadzibuka ba'du biddin. Imamnya habis itu rukuk. Ya kan sudah selesai. Ya, karena dia ragu. Loh tadi tidak sama syakat kok. Nah, karena hampir sama. Kalau di atin falahum ajrun ghairu. Beda tempat juga. Tempatnya kalau Ansikok sebelah kanan paling bawah. Kalau di atin baris ke 3 atau ke-4 sebelah kanan agak atas. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dari tulisan buku ini kita harapkan memperkaya khazanah perbukuan Islam di Indonesia khususnya yang bertemakan tahfidzul Quran. Jadi insya Allah dengan motivasi yang tinggi, insya Allah siapapun akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Bukti-bukti, contoh-contoh begitu banyak dalam buku ini, bagaimana upaya mereka, riadoh mereka, ikhtiar mereka, macam-macam. Tapi untuk satu tujuan, menjadi hafidul Quran, menjadi hamilul Quran. Tentu saja menjadi hafid ini bukan tujuan, bukan klimak, tapi adalah langkah awal dalam proses memahami, dalam proses tafakuh fiddin. Karena kita tahu Imam Syafi'i sebelum belajar yang macam-macam itu menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun. Dan ketika usia 9 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang berisi 18.000 hadis lebih. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab memberikan gambaran bagaimana salafus soleh itu luar biasa di dalam menempatkan Al-Quran sebagai yang pertama-tama kali dipelajari. Beliau mengatakan wa awwalu ma yabtadi'u bihi ay talibul ilmi hifdzul Quran. Yang pertama-tama dilakukan oleh seorang santri, oleh penuntut ilmu adalah menghafal Al-Quran. Li'annahu ahamul ulum, karena dia adalah ilmu yang paling penting. Ini yang perlu dititik beratkan. Wa kana salaf, kaum salaf, salafus saleh bukan salafuddin yang berbicara ini. Kaum salaf la yu'allimunal hadisa wal fikha illa liman hafidhal Quran. Sudah menjadi tradisi bahwa kaum salaf itu tidak mau mengajarkan hadis dan fikih kecuali kepada anak yang sudah hafal Al-Quran. Bisa dicek dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, kitab fikih besar dalam mazhab Syafi'i. Kita sudah banyak berbicara tentang macam-macam, tapi Al-Quran kita masih bacanya mungkin masih belepotan, taksinya belum bagus, termasuk yang berbicara ini. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya menghadirkan buku ini dengan harapan bahwa bisa membuka pikiran kita semua untuk kembali kepada pemahaman salafus soleh bagaimana Islam itu jaya dengan Al-Quran. Saya pikir itu yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Salaf. Demikian tadi Bapak Ibu luar biasa. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwa sesungguhnya mempelajari Al-Quran termasuk di dalamnya adalah menghafal Al-Quran itu ternyata adalah bukan sebuah perkara yang main-main. Karena Allah sendiri yang memerintahkan gitu ya. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Rasulullah juga menganjurkan demikian dan para salafus soleh itu juga sudah memberikan teladan seperti itu kepada putra-putrinya. Mungkin berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ustadz Abdul Syukur, barangkali bisa memberikan masukan untuk kita semuanya. Seperti apa sebetulnya Ustadz ya, kalau kita ingin mengawali, mungkin seperti saya sendiri belum hafal Al-Quran gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu atau putra-putrinya yang punya niat sekarang ya, sudah punya niat. Tapi apakah niat itu sudah cukup? Tentu saja belum kan seperti itu. Nah langkah selanjutnya setelah niat itu apa nih? Step-stepnya seperti apa begitu? Karena dalam buku ini terus terang memang cukup lengkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tidak hanya bisa membaca banyak kisah tadi Ustadz Salam menyampaikan, banyak kisah-kisah di sana, teladan-teladan di sana. Tapi juga secara audiovisual itu juga tampil di sini karena ada bonus DVD yang sangat baik kualitasnya, nanti bisa ditonton bersama keluarga, nanti
ya seperti apa beberapa metode yang sudah dijalankan oleh beberapa tokoh yang ada dalam buku ini. Ustaz Abdul Syukur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza jundahu wa hazzamal azaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Akhuna fillah Ustaz Salafuddin Abu Sayyid, Mas Irfan, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengatakan dulu, sesungguhnya bukan kapasitas saya bicara tentang buku ini, tapi saya justru terinspirasi segera setelah Ustadz Salafuddin kirim BBM ke saya, bisa nggak kita bareng-bareng ada di momen book fair ini? Tentang buku Balita Pun Hafal Al-Quran. Yang pertama saya ingin mengatakan Ustadz Salafuddin, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi investasi buat beliau. Andaikan ada di antara kita atau yang mendengar, yang menyimak melalui saling sapa atau dimanapun, atau setelah membaca buku ini, kemudian mereka menyegerakan untuk mendidik dirinya dan keluarganya menghafal Quran, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk beliau. 3 serangkai juga ya. Insya Allah, mengapa menceritakan kebaikan, insya Allah adalah kebaikan buat kita. Kalau tadi beliau sebutkan misalnya di Amerika orang bisa kemudian menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ini saya juga sampaikan dan ini cerita nyata juga Ustadz Salafuddin. Di Hong Kong kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara kita yang kerja di sana. Kurang lebih 4 tahun yang lalu saya jumpa dengan beliau, seorang akhwat. Ternyata 1 tahun dia sudah hafal 7 juz Al-Quran. Dengan menjadi seorang, apa istilahnya? Ya, TKI. Ya. Atau sekarang jadi BMI, Buruh Migran Indonesia. Ternyata kesempatan itu membuat dia bisa untuk menghafal Quran. Dan saya yakin kalau 4 tahun yang lalu dia sudah 7 juz, insya Allah saat ini ketika kita bicarakan beliau mudah-mudahan sudah 30 juz. Kalau memang belum hafal sih insya Allah rajin membaca. Tapi kalau lihat wajah-wajah yang hadir Ustadz, insya Allah sehari 3 juz sih habis ini Ustadz. Juz apa itu? Juz Al-Pukat katanya. Baik, kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang kedua saya. Sebelum wafatnya Al-Qaid Muammar Gaddafi, saya sempat 2 kali bertemu langsung dengan beliau di Tripoli. Ada hal yang menarik ketika peringatan Maulid dan Multaqos Sufi di Tripoli. Ternyata ketika sholat maghrib, almarhum Muammar Gaddafi, seorang presiden di negaranya, beliau mengimami sholat maghrib. Dan yang mengikuti jamaah adalah para ulama, mereka yang hafal Quran, para ahli sufi, dan juga warga masyarakat Libya. Mereka ikut berjamaah. Ada satu komentar dari seorang ulama besar di Indonesia, ketika itu kepada saya beliau sampaikan. Yang terdengar di telinga saya, rasanya beliau bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi rasanya beliau juga hafal Quran. Wallahu a'lam kebenarannya, tapi akan rasa berbeda ketika kita mendengarkan orang-orang yang benar-benar menjiwai Al-Quran menjadi jiwa dengan hanya mereka yang Al-Quran sekedar menjadi bacaan saja. Nah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya juga merasakan dan merindukan seandainya para pemimpin di negeri yang kita cintai ini yang mayoritas muslim
insya Allah adalah para pemimpin-pemimpin yang di hati mereka juga ada Al-Quran. Kan indah betul seandainya sholat tarawih malam ke-27 akan diimami oleh presiden. Malam ke-25 diimami oleh Menteri Pertanian misalnya. Malam ke-7 diimami oleh Menteri Kesehatan. Wah, subhanallah, kerinduan kita semua minimal di rumah kita masing-masing, keluarga kita, istri dan anak-anak merindukan ayahnya bisa mengimami mereka begitu. Nah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, alhamdulillah kurang lebih 2 minggu saya berinteraksi langsung dengan keluarga Dr. Kamil Al-Lebudi dari Mesir yang disebutkan dalam buku ini. Dan ini ternyata banyak saya diskusi dengan beliau, ada hal-hal positif yang insya Allah dapat kita ikuti. Di antaranya kata beliau, mengapa anak-anaknya 3 orang dalam usia 3,5 tahun sudah hafal Al-Quran? 3,5 Ustaz ya? 4,5, baik. 4,5 tahun sudah hafal Quran. Yang pertama, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini menjadi landasan dalam setiap amal. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Tentu dengan niat yang kuat, insya Allah ini akan menjadi pembuka jalan. Kalau hanya baru ingin, kalau hanya baru rasanya kok enak, tanpa ada ikhtiar dan memulainya dengan niat kuat, biasanya setengah-setengah. Tapi kalau ketika sudah mulai, insya Allah, Allah bukakan jalan. Kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah doa. Al-Quran ini kalamullah. Maka bagi kita yang ingin mampu menghafalnya, tentu memintalah kepada Dia yang berfirman dengan ayat-ayatnya tersebut. Seorang doktor ahli Al-Quran di Mesir, ketika itu hanyalah menjadi seorang anak kecil yang ayahnya sudah tidak mampu mencari nafkah, hanya terbaring di atas tempat tidur, tidak mampu mencari nafkah. Anak kecil yang sebetulnya usianya belum harus mencari nafkah, tapi demi menghidupi keluarganya, dia pun ikut mencari nafkah. Harus bekerja. Dan menariknya, setiap kali dia bekerja mendapatkan hasil dari jerih payahnya, dia tidak ambil, tidak disimpan untuknya, tapi selalu ditaruh di tempat tidur di sisi ayahnya terbaring. Ayahnya tidak mengatakan, Anda hebat, sudah bisa bekerja cari nafkah. Kalau gitu besok cari lagi sebanyak-banyaknya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa apa lagi Ustaz? Dan lain-lain. Tapi setiap kali anak itu meletakkan hasil jerih payahnya, yang keluar dari lisan ayahnya hanyalah doa. Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli. Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli. Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli. Ya Allah, karuniakan kepadanya Al-Quran, jadikan dia sebagai ahli Al-Quran. Anak kecil ini kemudian tetap bekerja, sampai suatu saat bertemu dengan seorang syekh yang alim dan mengatakan kepadanya, di sela-sela kerjamu, di antara kesibukanmu, aku minta sesaat saja kau duduk bersamaku. Belajarlah dia Al-Quran. Belajar Al-Quran, kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, anak yang tadinya hanya menjadi seorang yang bekerja, kemudian beliau ini akhirnya duduk mempertahankan disertasi doktornya dan dalam bidang Al-Quran. Dan yang mencengangkan adalah para yang menguji disertasinya semua kemudian berdiri menghormati keilmuan anak muda tadi. Tapi anak muda itu tetap duduk terdiam, kemudian berlinanglah air matanya. Sehingga mengundang pertanyaan yang hadir, mengapa Anda sepertinya tidak bangga dan mengapa menitikkan air mata? Jawaban dari si anak muda itu adalah, subhanallah, 20 tahun lamanya ayahku selalu mendoakan, Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli.
Allahumma rzuqhul Qur'an waj'alhu min ahli. Doa dari seorang tua yang amat sangat luar biasa itu kemudian membuat anak itu benar-benar dijadikan sebagai ahlul Quran. Nah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jadi kaitan dengan doa kepada Allah, kaitan dengan menghafal Quran ini, boleh jadi adalah kita sebagai orang yang ingin menghafal Quran, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, boleh jadi doa dari orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat dengan kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua termasuk saya yang juga belum hafal Quran dengan baik, termasuk kita semua, bercita-citalah, doakanlah anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Quran. Mengapa? Boleh jadi hari ini belum, tahun ini belum, insya Allah pada akhirnya melalui doa-doa kita, mereka pun insya Allah menjadi para penghafal Quran insya Allah. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan doa juga saya ingin mengingatkan. Ini kenangan saya ketika berjumpa dengan Dr. Kamil. Dan ternyata ada dua, satu lagi Ustadz, ada Syekh Ahmad yang sekarang sedang pulang ke Mesir dan insya Allah akan kembali lagi ke sini. Mengingatkan kita di Indonesia ini ada sebagian kita yang seringkali setiap habis baca Quran, membaca doa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah Allahumma dzakirna minhuma nasina minhuma nasina. Baik, saya potong doanya di situ. Begini, Dr. Kamil mengingatkan kepada saya waktu itu, bacalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengucapkan kita yang melupakan Quran. Saya bacakan hadisnya. An Abdillah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sama li ahadihim ayaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal nussiya wastadkurul Quran fa innahu asyadda tafassiyan min sudurir rijal minan na'am muttafaq alaih. Ikhwah, hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa buruk sekali orang yang berkata aku lupa ayat ini dan ayat itu. Akan tetapi katakanlah aku terlupakan. Jadi dalam doa kita tadi, Allahumma dzakirna minhuma nussina. Minhuma nussina. Bukan minhuma nasina. Kenapa? Kalau minhuma nasina, tapi faktanya mungkin begitu ya. Karena sengaja kita melupakan. Tapi ayat ini mengatakan buruk keadaan orang yang mengatakan bahwa melupakan ayat. Harusnya nussina atau ana nussitu nahnu nussina. Allahumma dzakirna minhuma nussina. Baik, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah bahwa semua yang disebutkan dalam buku-buku ini ternyata adalah berangkat dari kesungguhan. Tanpa kesungguhan maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Saya juga diingatkan oleh Syekh Ali Jabir ketika kita diskusi, orang hafal Quran itu tidak usah disebut karunia. Mengapa? Karena semua orang pada akhirnya sesungguhnya ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Asalkan ada kemauan dan kesungguhan untuk melakukannya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada jihad, ada mujahadah kita, insya Allah Allah akan bukakan jalan-jalannya untuk kita. Baik, kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tentu ada keistiqomahan. Kita bersyukur hari ini banyak hafidhah cilik bermunculan, bahkan dibuat acara-acara untuk memotivasi mereka. Tapi yang harus kita ingatkan adalah bahwa menghafal Al-Quran bukan untuk dilombakan.
Menghafal Al-Quran adalah bukan untuk ketenaran. Menghafal Al-Quran adalah bukan untuk mengumpulkan pundi-pundi mal. Ada istilah Ustaz, wadhahabu ila man huwa lahu dhahab, wa malu ila man huwa lahul mal. Wadhahabu ila man huwa lahu dhahab, mereka pergi kepada orang yang punya emas. Wa malu ila man huwa lahul mal, mereka cenderung berkumpul kepada orang yang punya harta. Seorang ahlul Quran dia punya jiwa. Seorang ahlul Quran dia punya hati dan dia punya wibawa. Bahwa tidak boleh menukar ayat-ayat itu dengan thamanan qalila, dengan harga yang murah, dengan hanya dari urusan harta dunia. Maka orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan menghafal ayat Allah, tadi sudah disebutkan adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman, keistiqomahan ini menjadi penting dalam menghafal Quran. Karena dalam hadis atau Sayyiduna Umar atau keterangan-keterangan lain mengingatkan menghafal Quran itu seperti menjaga onta. Gitu Ustaz ya. Saya sih belum pernah jagain onta, jadi sebenarnya kurang tahu betul. Tapi saya yakin gak gampang lah ya jagain onta gitu ya. Saya taunya anta aja gitu ya. Artinya harus diikat dengan baik. Harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Sehingga seorang yang dia sudah mulai menghafal ayat Al-Quran, tentulah harus diiringi dengan keistiqomahan menjaganya dan keseriusannya. Maka di antara hal-hal yang mendorong adalah dengan membacanya di dalam sholat. Ya mudah-mudahan dari 10 tahun yang lalu kalau kita qiyamul lail bukan hanya itu saja yang dihafal, tapi sudah bertambahlah hafalan kita dengan ayat-ayat berikutnya. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan murajaah. Alangkah senangnya seseorang yang kemudian dibacakan Al-Qur'an, ketika orang membaca Quran ada perasaan bahagia dan senang. Qori-qori dari Mesir itu amat sangat terkenal suaranya yang merdu dan indah. Jadi saya pernah berkumpul dengan mereka dan menarik sekali. Jadi di halakoh, di meja makan sekalipun, di meja makan mereka selalu mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan senangnya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, memperdengarkan ayat-ayat ini adalah di antara jalan untuk menjaga itu semua. Ikhwah, saya bukan ahli dan saya bukan seorang penghafal Quran, tapi saya adalah orang yang bercita-cita insya Allah juga hafal Quran, dan anak-anak keturunan saya insya Allah juga hafal Quran. Dan khususnya buat para ibu-ibu, ini khusus, tidak pernah di Indonesia ini ada laki-laki hamil. Ya, yang hamil adalah ibu-ibu. Dan ternyata istilah penghafal Quran dulu itu disebut hamilul Quran. Hamil Quran, ya hamil Quran. Jadi alangkah idealnya seandainya seorang ibu adalah seorang yang akrab dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran kalau janin ada di perutnya, Quran ada di dadanya. Guru-guru kami selalu mengajarkan dulu, kalau bawa Quran jangan ditenteng begini. Selalu dipeluk di dada. Saya kira maknanya bukan berarti masuk mall, mushaf ditaruh di sini. Tapi cahayai dadamu, hatimu dengan Al-Quran. Kalaulah belum menjadi seorang penghafal Quran, seorang ibu adalah menjadi seorang yang berjiwa Al-Quran. Dan itu tadi kalau disebut kata-kata hamil, maka insya Allah seorang yang hamil mengandung janinnya, insya Allah menjadi hamilul Quran. Dan proses untuk menjadikan anak-anak yang hafal Quran boleh jadi dimulai saat kehamilan. Di Bogor itu ada seorang ustadz yang hanya 3 bulan dia menghafal Quran, dan subhanallah belum lama menjadi seorang pemenang dalam lomba tahfidzul Quran 30 juz juga tafsirnya. Salah satunya adalah rahasianya ketika ibunya hamil, ibunya tidak pernah berhenti untuk membaca Quran. Terus dibacakan ayat Quran, dan ternyata bayinya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penghafal Quran.
Baik, saya kira itu. Terus, jazakallah Ustadz. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, jadi demikian tadi pemaparan Ustadz Abdul Syukur. Jadi ada 4 poin ya, kalau kita mau segera menekuni menghafal Al-Quran. Tadi beliau menyebutkan kita harus punya niat, dan kita dengan niat itu kita harus berdoa sungguh-sungguh, supaya niat itu tidak hanya terjaga, tapi juga kita mengharapkan Allah memudahkan jalan kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu harus ada kesungguhan dan keistiqomahan dalam perjuangan menghafal Al-Quran. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak saling bertanya jawab atau berdiskusi, baik tentang buku ini maupun yang berkaitan dengan bagaimana caranya atau tips, barangkali ada nasihat supaya kita mudah atau dimudahkan keluarga kita, anak-anak kita mudah untuk mulai menghafal Quran. Setidaknya mulai mencintai dan mengakrabi Al-Quran itu sendiri. Saya akan berikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu, atau mungkin yang akan memberikan masukan juga tidak apa-apa gitu ya. 3 orang dulu kami persilakan, tunjuk jari dan sebutkan namanya. Yang pertama dari Mas yang ada di sebelah kiri, kemudian Uhti yang di tengah, dan Bapak yang pakai topi Pak ya. Ya, kami persilakan maju ke depan. Oh, bisa. Sebutkan nama dan pertanyaannya singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Rizky, asal dari Depok. Ya. Ingin bertanya kepada Ustadz, setelah pemaparan yang tadi Ustadz sebutkan, bahwasanya balita apakah mungkin bisa menghafal apabila lingkungannya tidak mendukung dan juga orang tuanya bukan orang yang pemahamannya bagus dan juga orang biasa dan sibuk terutama, dan juga ada pembantu dan sering ada TV sebagainya. Lalu bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, terima kasih pertanyaannya. Dilanjut, Uhti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa benar kalau menghafal Al-Quran itu harus dikhususkan atau diistimewakan, jadi tidak dicampur? Misalnya saya sedang kuliah, nah waktu itu pengen menghafal Al-Quran dulu tapi dilarang sama keluarga biar menghafal Al-Qurannya langsung jadi satu, 2 in 1 sama dengan kuliah, biar tidak menghabiskan waktu gitu. Nah, apa emang harus khusus waktunya itu? Yang kedua, musuh saya dalam menghafal Al-Quran adalah ayat-ayat yang pendek, Ustadz. Jadi susah sekali menghafal ayat-ayat yang pendek, lain sama teman-teman saya gitu. Jadi yang panjang itu lebih mudah daripada yang pendek-pendek. Terima kasih. Namanya? Khofiyah. Khofiyah, ya. Jazakallah. Satu lagi yang Bapak sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tentang Bapak siapa? Roni, Bapak Roni tentang menghafal Al-Quran ini. Sayang saya belum punya bukunya nih. Mudah-mudahan saya nanti bisa beli. Bisa, sudah tersedia. Betul. Pak Roni. Sebelum saya tahu bukunya ini, menarik sekali tadi Ustadz mengatakan bahwa orang hafal yang penghafal Al-Quran itu bukan karunia. Tapi kalau saya lihat orang-orang yang hafiz Quran itu memang mempunyai keistimewaan. Teman-teman saya juga banyak yang, terutama dalam bulan Ramadan, berusaha untuk menghafal Al-Quran. Tapi berhasil Ustadz untuk surat-surat pendek, tapi Al-Qurannya tidak. Itu menurut saya itu merupakan semacam kehususan, sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa menghafal Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai yang 76 tahun dia belajar Al-Qur'an, tahun 86 dia baru bisa hafal Al-Qur'an. Itu mungkin ada kiat-kiat khusus atau banyak sekolah sekarang di Tangerang ada sekolah yang khusus hafidz Quran dan itu banyak. Cuma sayangnya Ustadz, di dekat masjid saya itu setiap ba'da sholat asar ada hafiz Quran yang membacakan itu karena hafal tanpa ini, tapi nggak ada yang mendengarkan. Masjidnya kosong malah. Padahal dia
rutin diadakan setiap ba'da sholat asar malam Jumat seperti ini. Jadi tapi tidak ada yang mendengarkan, kan sia-sia. Nah, itu tanggapan Ustaz bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Baik, sudah ada 3 penanya Ustadz. Yang pertama dari Mas Rizky tadi tentang bagaimana kalau seorang anak, tapi lingkungannya ini Ustadz. Lingkungannya itu beliau sampaikan apakah kalau ada, ya itu tadi ya, ada TV, kemudian orang tuanya sendiri mungkin tidak mendukung itu, apakah mungkin nanti bisa berhasil dalam menghafal? Mungkin saja, cuman waktunya mungkin sangat lama. Nah di bagian akhir buku ini saya tulis bagaimana kiat Dr. Labuti dalam mencetak ketiga anaknya hafiz sejak balita. Di antara yang sangat diperhatikan adalah faktor lingkungan. Di mana beliau di dalam rumah itu secara rutin dia bikin halakoh. Karena anak-anak belum sekolah ya, dididik oleh orang tuanya sendiri. Itu sekian kali halakoh. Ya, halakoh itu lingkungan ngaji bersama-sama. Itu juga mencari waktu yang sangat tepat. Tidak pas lagi lapar, tidak pas lagi sudah ngantuk, tapi misalkan bangun pagi, sudah seger, itu fokus. Kemudian di tempat, di ruangan yang memang terhindar dari kebisingan. Kalau kita menghafal dalam kebisingan tentu akan kualitasnya sangat rendah dan banyak memori dalam sekali waktu masuk itu kan susah. Tapi kalau kita bisa mencari waktu, apalagi di tengah malam bangun kita semangat, itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau kita dalam suasana yang sangat bising, gangguan, mungkin ngaji tapi di sana dengar lagu-lagu, tentu saja akan tercampur tidak karu-karuan. Maka bukan tidak mungkin, tapi mungkin saja, tapi dengan kualitas yang rendah dan waktu yang lebih lama. Jadi di sini ditekankan cari waktu yang sangat tepat, penuh dengan konsentrasi. Dan bahkan memang secara umum salah satu kiat menghafal Al-Quran itu adalah mencari waktu-waktu yang kita bisa konsentrasi penuh. Tentu saja ini waktu-waktu yang berbeda-beda karena masing-masing kegiatan orang itu berbeda-beda. Tapi banyak ulama yang merekomendasikan untuk menghafal yang terbaik itu sebelum tidur. Jadi ingatan, memori yang terakhir masuk ke otak kita itu adalah sebelum tidur itu adalah menghafal Al-Quran. Kemudian dibangkitkan kembali, ditayangkan kembali ketika kita bangun. Apalagi di Qiyamul Lail, itu paling efektif. Ada juga waktu misalkan ba'da subuh, waktu habis asar mungkin sudah terlepas dari berbagai aktivitas. Tentu ini kondisional. Jadi memang lingkungan sangat memberikan dampak yang luar biasa terhadap kegiatan tahfidzul Quran. Ini sekaligus menjawab tadi dari Pak Roni. Di mana itu perwujudan bahwa milieu belum mendukung. Ustaz sudah menyaksikan bagaimana di Mesir anak-anak itu berlomba luar biasa menghafal, dan anak-anak Al-Azhar itu ya lulus SD sudah hafal Al-Quran. Sehingga kalau anak belia itu kalau di Mesir, di Suriah, di Palestina itu sudah biasa. Bahkan di sana nggak ada gelar Al-Hafidz saja, nggak ada. Yang gelar Al-Hafidz itu di Indonesia. Kalau yang kita tahu itu Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Al-Hafidz Al-Iraqi dan seterusnya. Yang artinya hafal lebih dari 100.000 hadis. Bukan hafal Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran itu nggak ada gelarnya, kecuali di Indonesia. Ya, cuma 6.236 ayat. Gitu. Jadi sekali lagi milieu memang harus diciptakan. Maka kalau itu seperti di Mesir yang kondusif, salah satu alternatif untuk di Indonesia ini adalah dimasukkan ke Ma'had Tahfidz. Beliau ini punya pesantren Yatama untuk tahfidz Ustaz ya, di Adikro. Nah, itu paling kondusif. Sehingga banyak yang bisa meraih hafalan yang dalam waktu yang lebih cepat seperti yang ditargetkan atau diharapkan itu adalah dimasukkan ke madrasah tahfidz. Dan sekarang ini sudah mulai banyak tahfidz SD. Di situ ada STTD, Sekolah Tahfidz Tingkat Dasar. Ngapal terus. Saya juga dengan teman-teman madrasah tahfidz Al-Izzah sore, jadi TPA tapi tahfidz. Ya alhamdulillah belum ada yang sampai 30 juz. Tapi ketika mereka melanjutkan ke sanawi, alhamdulillah ketika mereka sudah hafal 30 juz berhasil. Tapi itu bermula dari kita biasakan sejak dari tingkat SD. Jadi lingkungan sangat memberikan dampak terhadap keberhasilan. Kemudian untuk masalah menghafal secara khusus atau tidak, itu juga kondisional.
banyak teman-teman yang menghafal Al-Quran itu sambil kuliah. Bahkan murid saya di sini, daerah dekat Bintaro, itu bikin pesantren untuk mahasiswa, pesantren komunitas. Dan ada yang sudah sampai belasan juz. Bahkan ada juga saya dengar murid saya yang di UGM itu juga ada. Jadi mahasiswa, dia juga karena hafid dari Mahat kami di Solo, dia sambil kuliah dan banyak teman-teman yang setoran dan mereka berhasil. Jadi itu yang penting adalah motivasi. Jadi tidak ada harus khusus atau dicampur, nggak ada persoalan. Ya. Jadi intinya bagaimana kita memiliki motivasi dan semangat yang tinggi, kemudian istiqomah. Makanya di dalam buku ini saya tulis bagaimana pengaruh ya tahfidzul Quran dengan prestasi akademik. Rata-rata anak-anak yang mengisi waktunya dengan tahfidz di sela-sela mereka belajar itu prestasi akademiknya tinggi. Bahkan di madrasah kami sebelumnya ada anak yang ranking 18 di Takmirul Islam, sebuah sekolahan yang cukup favorit di Solo. Setelah masuk madrasah kami tahfidz, padahal tahfidz hanya beberapa menit lah sore hari ba'da asar sampai menjelang maghrib, dia bisa ranking 3. Sebelumnya rankingnya 18, naik ranking 3. Dan kemudian anak-anak yang di sekolah itu rata-rata rankingnya didominasi oleh anak-anak yang masuk di madrasah tahfidz. Ini juga banyak bukti di madrasah kami, madrasah aliyah tahfidzul Quran Iskarima, ada pesantren SMP tahfidz di Klaten juga begitu. Anak yang prestasi akademiknya tinggi, tahfidznya bagus. Jadi itu terkait. Juga saya tampilkan juga ada di dalam buku ini kisah di luar. Ada 2 tetangga. Ini yang satu masuk halaqah tahfidz sore harinya atau kesempatan yang lain, yang satu tidak. Kenapa? Tetangga yang tidak memasukkan anaknya ke tahfidz ini khawatir nanti akan mengganggu prestasi akademiknya, mau masuk kedokteran dan seterusnya. Apa yang terjadi? Prestasinya jeblok, tapi yang tahfidz ini selalu unggul. Jadi ternyata memiliki dampak tahfidzul Quran terhadap prestasi akademik, khususnya kepada anak-anak. Mengapa? Anak itu terlatih untuk konsentrasi, sehingga belajar itu cukup di kelas. Di rumah sudah, nggak perlu lagi mengerjakan PR, mengulang, dan sebagainya. Cukup diisi dengan hal yang positif, termasuk tahfidzul Quran dan murojaah. Rata-rata begitu. Kemudian masalah tahfidz, kok susah menghafal ayat-ayat yang pendek. Rata-rata begitu. Orang, saya dengan teman-teman, paling susah ngapal apa? Surat Al-Jin, wa annahu wa annahu. Ada yang saya merasakan susah itu menghafal surat As-Saffat, surat ke-37, surat Yasin, itu susah. Karena kosakatanya juga agak susah. Ya, tapi ini intinya mudah. Ya, Allah mengatakan mudah, kok kita mengatakan susah. Tapi akhirnya dibanding yang lain, ayat yang panjang, apalagi dengan pemahaman, itu kalau kita ngapal surat Yusuf, ceritanya runtun. Mulai dari dia bermimpi sampai kemudian perwujudan dari mimpi itu akan mudah. Seingat saya bisa nyetor setengah juz sehari, ngapal surat Yusuf. Dengan kualitas setoran, tapi habis itu ya harus diulang-ulang. Tapi itu kondisional. Ada orang-orang tertentu yang mudah menghafal ayat-ayat pendek, ada yang tidak. Karena ada yang menghafal dengan pemahaman, ada yang menghafal dengan sekedar pengulangan. Lah anak-anak kecil itu metode yang diterapkan kan mentalkin, memperdengarkan. Nah maka dia tidak persoalan. Seperti Tabarok, ada orang mengatakan itu kan orang Arab, jadi mudah. Padahal mereka itu belum bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab mereka bahasa Arab Amiyah yang berbeda dengan bahasa Arab Al-Quran. Belum paham. Bahkan belum bisa baca, itu sudah ditalkin. Tabarok, anaknya Dr. Labuti ini, itu diajari tahfidz sebelum dia bisa membaca. Tapi juz amma, ya, dari surat An-Naba kemudian ke An-Nas. Tapi sebelum itu surat Al-Kafirun sampai An-Nas. Jadi halaman terakhir, halaman 603 dan 604. Karena mushaf yang standar Madinah itu ada 604, setiap juz itu ada 20 halaman, kecuali juz 1, 21 halaman, dan juz 30 ada 23 halaman, total 604 halaman. Seperti itu. Jadi kondisional lah, tergantung beda-beda. Sehingga ada anak yang enak ngapal ayat pendek, tapi ada juga sebaliknya. Ya itu monggo. Sehingga cara itu sebenarnya fleksibel. Mana yang lebih cocok bagi kita. Tidak ada persoalan. Ya. Yang apalagi yang belum, ini sekaligus tadi menjawab beberapa pertanyaan yang lain. Usia 76 tahun. Oh ya, begini. Lihatnya seperti apa? Jadi
saya membaca tulisan Dr. Yahya Al-Ghossaini. Ini seorang pakar tahfidz dan banyak menulis buku-buku tentang tahfidz. Ada bukunya Kaifa Tahfidzul Quran dan juga saya banyak mengutip dari web beliau. Dia menceritakan ada di sebuah wilayah masuk wilayah Eropa. Itu orang nggak bisa membaca Al-Quran karena sudah tua, tapi dia memperdengarkan murotal secara berulang-ulang. Syekh Muhammad Siddiq Al-Munshawi itu dia bisa hafal persis seperti bacaan Syekh Munshawi dengan mengulang-ulang. Karena memang sebenarnya dahulu Al-Quran itu dihafal bukan melalui pembacaan, tapi ditalkinkan. Ya, kita tahu, kita bayangkan di zaman Nabi itu belum ada mushaf, baru lembaran-lembaran, ada sekian ayat disampaikan kepada sahabat. Dan Al-Quran mengatakan, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Al-Quran itu ayat-ayat nyata. Di mana letaknya? Fi suduril ladina utul ilma. Tadi Kamil Ustaz. Di dalam dada. Jadi sebelum Al-Quran dicetak, itu dari dada ke dada. Jadi Al-Quran itu seperti itu memang. Dan mereka bangsa Arab itu kebanyakan buta huruf. Sehingga Rasulullah diberi misi untuk menyampaikan menjadi umat Iqra. Bahkan pernah membebaskan tawanan perang dengan barter apa? Mengajari baca tulis. Luar biasa, ini apresiasi bagi Nabi. Jadi ada yang dengan model mengulang-ulang. Jadi karena mata ya umur 70 tahun kan sudah terbatas. Jadi mengulang. Tapi secara bukan langsung Al-Baqarah ayat 1 sampai 286 diulang enggak. Tapi satu ayat diputar lagi. Maka dalam salah satu metode yang disampaikan oleh Syekh Al-Qasim itu mengulang ayat 20 kali. Ini dipraktekkan di Ma'had Wadi Mubarak Ustaz ya. Ustaz Didi. Nah, jadi satu ayat diulang 40 kali. Kalau kita nggak baca ya satu ayat itu diputar lewat 20 kali ya, 20 kali. Tapi ini sebenarnya tidak harus 20. Ada orang yang memiliki kecepatan yang lebih baik 10, 5 nggak ada masalah. Atau lebih dari itu. Ada sahabat saya Ustaz Muhammad Qasim Amin itu menulis buku menghafal Al-Quran untuk sebodoh-bodoh orang. Sebodoh apapun. Ini bukan karunia tadi ya, saya menyambung tadi. 60 kali dijamin hafal, dia sudah mempraktikkan. Jadi orang yang bodoh itu bisa baca 60 kali. Kalau waktu cukup itu bisa simulasi. Coba nanti paling ibu-ibu saya pikir saya bacakan 1-2 kali sudah hafal itu. Ya. Tapi nanti itu tadi murojaah yang berat, sehingga ada istilah menghafal itu lebih mudah daripada menjaga. Ya memang begitu, kalau setoran saya mengalami ya bisa banyak, tapi kemudian ya harus seperti menghafal kembali. Jadi insya Allah bisa, bahkan mereka yang buta huruf itu bisa dengan cara apa? Dibacakan, ditalkinkan. Dan ini ada metode yang paling klasik, di mana bangsa Arab ketika ayat Al-Quran turun mereka tidak kenal baca tulis. Dan Al-Quran masih ditulis dengan khat yang belum kenal titik, apalagi harokat, apalagi tanda wakaf, apalagi sekarang mushaf tajwid ada hijau, ada biru, ada merah, nggak ada. Yang bikin titik itu Abul Aswad Ad-Du'ali, yang bikin harokat itu Al-Khalil bin Ahmad dan seterusnya sampai kemudian ada tanda wakaf. Sampai sekarang mushaf tajwid, Anda nggak ngerti saat itu iklab itu pakai tanda apa, biru atau hijau. Tapi ini memudahkan sebenarnya. Jadi dengan pengulangan, dengan ditalkin dan kemudian diperdengarkan. Dan ini ada kisahnya bagaimana upaya mereka. Ada yang kemudian menyuruh anaknya membacakan mengulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diikuti. Bismillah langsung hafal. Alif lam mim. Terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diulang sampai dia benar-benar hafal. Sudah hafal? Ayat berikutnya. Hafal ayat berikutnya sampai 4-5 ayat, kemudian 5 ayat itu diulang secara langsung 5 ayat, 20 kali lagi. Itu insya Allah berhasil. Saya Al-Qasimi menjamin hafalan yang bagus itu menghafal ayat per ayat 20 kali, ayat kedua 20 kali, ketiga, keempat, sesuai dengan panjang pendeknya ayat, mungkin separuh halaman, sudah hafal, kemudian langsung 5 ayat itu dibaca 20 kali, kemudian ditambah lagi berikutnya sehalaman itu sebelum menambah hafalan 20 kali. Itu sudah dibuktikan hasilnya luar biasa. Cuman mungkin waktunya, tapi banyak
sebenarnya kesempatan waktu dalam buku ini ada kisah orang yang hafal surat Al-Baqarah 286 ayat, 2,5 juz kurang 2 halaman, itu di lampu merah. Lampu merah, dia buka Ustaz. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Terus diulang-ulang. Nanti sudah lampu hijau itu diulang dan seterusnya dia berhasil hafal surat Al-Baqarah di lampu merah. Gitu. Saya melihat menyaksikan di Mahathis Karimah di Karanganyar itu satpam ada yang hafal udah 2 juz. Sambil jaga dia ngapal. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan. Di Mesir ada beberapa foto itu sambil di base itu membaca. Kita ini belum memudaya ini, kita kalah malu bahwa coba kita buka ini. Kita kan nggak akan pusing. Saya memperhatikan, saya lihat orang-orang yang tidak punya ketergantungan dengan Al-Quran itu banyak stresnya. Kemarin saat saya disuguhi kedelai oleh Lion, lama sekali, kedelai. Delay. Saya bilang kedelai. Itu orang marah-marah di dalam pesawat itu. Saya enak ngaji aja. Coba kalau dia ngaji, lumayan dapat 1/4 juz, 1/2 juz, tapi dia jadi penyakit. Ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu. Itu yang sering kita nggak positive thinking. Saya pikir itu nanti Ustadz yang menambahkan. Fadal Ustadz. Mari Ustadz, tadi juga ada tentang apakah itu memang bukan karunia seperti itu, ada pertanyaan seperti itu. Terus tadi satu yang Bapak Roni tadi menanyakan di masjidnya beliau itu ada yang hafidz kemudian membacakan setiap habis asar ya Pak Roni ya. Cuma nggak ada nih jamaah yang mendengarkan atau ikut serta mempelajari begitu. Barangkali ada tanggapan atau penjelasan lebih lanjut Ustaz. Ya. Kita sering mendengar kalau ada acara akad nikah, seringkali seperangkat alat sholat itu menjadi mahar. Seperangkat alat sholat adalah satu mushaf Al-Quran, itu pun yang hasil diskon ya. Satu mushaf Al-Quran. Oh, itu bukan pengalaman Ustadz, karena suka menghadiri orang nikah Ustadz. Kemudian yang kedua mukena ya, sajadah, padahal seperangkat alat sholat itu banyak. Ada musola, ya, ada bedugnya, ada keran air buat wudhu, itu harusnya begitu. Tapi sekarang ini menjadi karena dianggap murah gitu loh. Jadi dianggap murah seolah ini hanya menjadi simbolis. Seperangkat alat sholat, kemudian tadi memberikan mushaf Al-Quran, baik memang. Tapi kalau kembali ke zaman Rasul, ada seorang sahabat yang tidak punya apa-apa, tapi dia bisa mengajarkan Quran gitu Ustaz ya. Atau membacakan ayat Al-Quran, baca Al-Ikhlas, subhanallah bisa jadi mahar mas kawin. Kalau saya alhamdulillah Ustadz tadi bukan memberikan mushaf, tapi istri saya waktu itu mintanya bacakan surah Ar-Rahman. Untung Ar-Rahman gak Al-Baqarah ya, panjangan gitu. Nah kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan Pak Roni sampaikan masalah karunia, faktanya memang begitu, kita menyebutnya karunia. Faktanya Ustadz ya. Karena kebanyakan seorang yang menjadi penghafal Quran karena bapak ibunya hafal Quran. Kalau pertanyaan dengan yang tadi, lingkungannya lingkungan yang Qurani sehingga faktanya demikian. Tapi tadi Ustadz Salahuddin sudah sampaikan, sesungguhnya ketika anggaplah saya bodoh, anggaplah saya ini bukan siapa-siapa. Memangnya anak dari seorang pendosa besar tidak boleh dia akrab dengan Al-Quran? Apakah anak seorang yang katakanlah bukan siapa-siapa, apakah enggak boleh dia akrab dengan Al-Quran? Selama dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada niat yang kuat, dia kemudian mujahadah, insya Allah siapapun ada kesempatan begitu. Kalau kita lihat fakta hari ini, ya kita memang masih menyebut ini karunia, anak cerdas, anak spesial. Tapi tolong dicatat sekali lagi bahwa sesungguhnya adalah siapapun kita yang muslim, idealnya adalah orang-orang yang ada Quran di hatinya. Begitu. Kemudian kaitan dengan lingkungan tadi, jadi ada yang menarik juga ya. Tabarok Yazid ketika saya mendampingi anak-anak ini ke Bulungan di Kalimantan Utara. Jadi di hotel itu kerjaannya main biliar. Mungkin bagi sebagian orang kok kalau di Indonesia, katakanlah Ustadz Salahuddin tiba-tiba main biliar.
Mungkin nanti ada paparazi Ustadz. Ustadz Salafuddin hafidz Quran kok main biliar gitu ya. Nah, mungkin. Tapi faktanya bahwa anak-anak ini main sepeda, main sepak bola. Artinya pengalaman Dr. Kamil mendidik anak-anaknya menjadi penghafal Quran bukan mereka dipisahkan dengan dunia. Dunia yang wajar dan sepantasnya dalam membangun aktivitas itu amat sangat mendukung. Anak itu harus sehat, makanya Dr. Kamil mengajarkan ada 3 makanan pokok untuk anak-anaknya. 1 madu, yang kedua susu, yang ketiga kurma. Cuman sayang nih ibu-ibu gak suka sama madu ya. Oh itu madu yang mana itu ya? Maaf. Madu, susu, sama kurma. Itu makanan pokoknya. Jadi selain lingkungan yang mendukung, memang juga ada faktor lain. Makanan, minumannya harus yang benar-benar terjaga. Gitu. Dan kemudian kaitan dengan lingkungan juga ikhwah. Ini satu pengalaman menarik. Seorang yang tawadhu. Bapak Ibu mungkin masih bisa jumpai di Masjid Darul Khalidin di Prapanca. Ada satu masjid, seorang ulama, seorang kiai yang anak-anaknya semuanya hafal Quran. Beliau tinggalnya di emperan masjid Ustadz, jadi ada satu ruang dan tidak punya rumah di tempat yang lain, hanya itu saja. Dan khidmat kepada ilmu dan ulama. Nah, jadi dengan tawadunya beliau bilang ketika anak-anaknya menghafal Quran, kata kiai di pesantren tempat anaknya menghafal Quran, ini anak-anakmu hafalannya sepertinya agak melemah. Pertanyaan dari si kiainya cuman begini, mungkin tahajudmu kurang. Coba cek para orang tua, mungkin tahajudmu kurang katanya. Sehingga hafalan anakmu ada pengaruhnya. Subhanallah, ini seorang yang tawadhu yang juga hafal Quran. Ya tentu kalau beliau menceritakan itu maksudnya untuk mengajari saya. Ya kalau bahasa beliau tahajudnya kurang. Ya kalau kurang masih lebih baik lah ada tahajudnya gitu ya. Daripada tidak sama sekali. Nah jadi bahasa beliau jadi kaitan dengan hafalan Quran itu sendiri. Bukan hanya oleh orang yang menghafalnya. Memang orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian hal-hal yang mendukungnya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi perlu kita catat bahwa bukan berarti harus dipisahkan dari dunia. Dalam hal-hal yang wajar dan mendukung itu semua, termasuk mungkin kalaupun ada nonton televisi, caranya adalah dengan dipilihkan acara-acara yang bagus yang kemudian bisa mendorong dia untuk juga kembali semangat dengan Al-Qur'annya. Bukan sembarang channel dia buka, lebih baik buka channel Saling Sapa ya. Ini pesan sponsor gitu. Lebih baik cari hal-hal yang positif dan menginspirasi dan itu menjadi kekuatan. Nah, Dr. Kamil melakukan itu. Ternyata kata beliau bukan dipisahkan sama sekali dengan dunia, tapi adalah bagaimana kita mampu mengatur dengan sebaik-baiknya, termasuk waktu istirahat. Bukan berarti kalau orang yang dia dengan hafal Qur'annya harus selalu Quran semua. Kenapa? Ada hak badan untuk istirahat, ada hak badan untuk hal-hal lain. Nah itu juga perlu diperhatikan. Baik, saya kira itu. Syukran Ustaz. Jadi demikian penjelasannya. Mengingat waktu sebetulnya berakhir pada pukul 18, tapi saya masih berikan kesempatan. Mungkin 2 aja ya. 2 penanya, 1 sebelah kanan, 1 lagi. Ya, betul. Ya kami persilakan langsung saja maju ke depan, nanti langsung ke pertanyaannya ya, Uti ya. Silakan. Nama terus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratih. Yang mau saya tanyakan, kalau misalnya orang tua sama anak kecil itu apakah ada perbedaan metode untuk menghafal Quran? Terus yang kedua, kalau anak-anak itu bagaimana caranya untuk memotivasi mereka biar lebih dekat dengan Al-Quran? Apakah harus lebih baik ditaruh di pesantren daripada di rumah gitu ya? Kalau misalnya lingkungannya masih belum terlalu baik, lebih baik di pesantren atau oleh ibunya sendiri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung ke penanya berikutnya, Ibu.
Adiknya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasidah Asri, Ustadz. Saya dari Bekasi. Alhamdulillah, biiznillah, saya tergabung di Kauni Quantum Memory, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Nah, barusan saya sempat upload foto acara ini ke grup WhatsApp. Ustadz Bobi salam untuk Ustadz berdua, Ustadz Bobi Herwibowo. Kemudian beliau titip pertanyaan, jadi saya menyampaikan pertanyaan, Ustadz. Bagaimana cara mengajar tahfidz anak yang masih di dalam kandungan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung dijawab, Ustadz. Tadi ada pertanyaan yang pertama tentang anak-anak, bagaimana memotivasinya dan apa namanya? Sebenarnya sebaik-baik pendidik adalah orang tua sendiri. Kita lihat yang berhasil mencetak Tabarok, Yazid, dan Jena adalah Dr. Kamil, ayah kandungan sendiri, dan istrinya. Karena mereka juga, sang bunda juga hafidhoh, tapi perlu kita ketahui dia ngapalnya itu bukan dari kecil, tapi ketika membangun bahtera rumah tangga, ketika tinggal di Jeddah, baru mulai. Jadi Dr. Kamil itu baru mulai menghafal setelah lulus dari Leicester University, Inggris, MBA. Ya. Jadi jurusannya bukan jurusan agama. Jadi itu terbaik sebenarnya, karena memang anak-anak usia balita kan tidak ada, belum ada sekolah, ya, sehingga yang mencetak adalah orang tua, itu ada terbaik. Kemudian kalau masa sekolah mungkin bisa menjadi alternatif masuk ke pesantren tingkat SD atau tingkat SMP kalau memang orang tua memiliki kesibukan, itu alternatif kedua. Tapi sebenarnya yang paling menentukan adalah orang tuanya. Di Rembang itu ada keluarga yang ketujuh anaknya hafidz, dan itu didikan orang tuanya semua. Cuman kita nggak sampaikan di sini. Sekarang udah dewasa, itu yang paling kecil, itu yang paling rekornya itu 8 tahun sudah menjadi hafidz. Kebetulan teman saya itu menjadi guru SMA-nya. Baru tahu kalau anak itu hafidz sejak umur 8 tahun. Ya, tapi sekarang sudah kuliah mungkin ya. Jadi kalau orang tuanya memungkinkan, maka yang terbaik adalah orang tuanya. Ya, ada sebuah contoh gini. Ada kasus ini di Solo. Jadi anaknya itu nggak mau ngaji, disuruh ngaji nggak mau. Lah, gimana ibu? Hanya nyuruh, sudah. Jangan nyuruh anak ibu. Coba ibu rutin, ba'da maghrib, buka mushaf, perdengarkan, dia biar dengar. Apa yang terjadi? Anak itu ngikuti ibunya, dan kemudian rata-rata anak kecil itu lebih banyak menghafal melalui pendengaran, bukan dengan penglihatan. Bahkan banyak teman saya dari Pakistan cerita, ada anak kecil belum sekolah, belum bisa baca, tapi sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dari mana? Ditalkin sama orang tuanya. Sambil pergi, sambil naik mobil, sambil ke sawah, sambil berolahraga. Seperti saya juga namani tabarok sama seperti yang dialami. Itu di mobil sambil canda. Kemudian nanti keluar ayat, ketemu ini nanti ayat, dan seterusnya. Dan itu menjadi sebuah hiburan. Kalau anak-anak kita kan dikit-dikit keluar lagu. Ada momen ini ada dalilnya. Dalilnya apa? Lagu. Ya kan? Kita salah belok, keluar Ayu Ting Ting, salah alamat, gitu saja. Tapi kalau mereka keluar ayat, seperti itu. Jadi menarik sekali. Nah, ada kisahnya dalam begini. Kemudian metode untuk anak dan orang tua. Jadi saya katakan sebenarnya metode itu fleksibel. Saya punya 2 anak yang sedang menghafal, itu caranya berbeda. Yang satu senang membaca, saya tempel itu mushaf, saya fotokopi, tempel di samping bantalnya. Alhamdulillah langsung mengajar semua yang ada di madrasah tahfidz. Kenapa? Dia mau tidur, nun wal qalami wa ma yasturun. Nanti bangun lihat lagi. Tapi adiknya nggak mau, dia nggak suka membaca, tapi dia mendengarkan kakaknya ikut hafal surat Al-Qalam. Seperti itu. Jadi kita lihat kecenderungan anak itu. Bagi orang yang sudah sangat lansia, itu memang yang cocok juga metode talqin itu, dibacakan atau diperdengarkan melalui murotal. Karena biasanya perlengkapan melalui mata sudah mulai berkurang, tapi pendengaran biasanya lebih kuat. Maka banyak orang yang hafalnya bagus itu dari pendengaran. Ustadz saya, Kiai Haji Abdullah Maksum di Bojong Karakel, pengasuh pesantren Mambaul Furqon, itu tidak bisa baca Al-Quran, tapi 9 jam sudah selesai 30 juz. Kenapa? Lah buta kok, gimana bisa baca? Nggak bisa. Kiai saya nggak bisa baca Quran, karena nggak bisa baca, karena beliau buta. Ya. Ada, masih sehat beliau, kalau mau berkunjung sana, Mahat Tahfidzul Quran Mambaul Furqon di Bojong Karakel Liwiliang.
Ya, Kiai Haji Abdullah Maksum. Di mana dia menghafal? Diperdengarkan. 3 bulan yang lalu saya ketemu kiainya, Kiai Haji Abdul Zuhdi dari Pekalongan. Saya cerita, Yai saya ini muridnya Yai Maksum. Yai Maksum murid panjenengan. Jadi saya ini cucu. Wah, senang sekali bahasa. Umurnya baru 85 tahun. Tapi saya lihat giginya masih utuh. Padahal saya udah habis semua. Dia cerita itu Quran, barokah Quran, dan banyak kisah keberkahan Al-Quran hampir sama antar Kiai Zuhdi dengan Kiai saya. Nggak tahu nih kapan ke muridnya ini, karena muridnya jauh banget ini dari kiainya. Ya, jadi sama begitu. Kemudian yang dari ibu tadi titipan Ustadz Bobi ya, Masya Allah ini ahlinya Ustadz Bobi. Bagaimana menghafal Al-Quran sejak dalam kandungan. Dalam kisah Abdullah Fadil As-Sakak, di sini agak cukup panjang, bagaimana mencetak si Abdullah Fadil ini menjadi hafid. Itu proyeknya jauh sebelum menikah. Bahkan Pak Mas Fadil, dulu kan ada yang populer itu Muhammad Suhin Tobatepai, ya dari Iran. Tapi sekarang itu sudah umurnya seumur saya mungkin ya, karena itu tahun 80-an dia jadi hafid usia 7 tahun. Kemudian dia temui Tabarak, bukan Tabarak, si Sen Tobatepai dan ayah. Bagaimana kisahnya ini kok bisa mencetak anak? Singkat cerita, dia mempraktekkan kiat mencetak hafid mentalkin sejak dalam kandungan. Jadi dia melakukan riyadhah amalan, ya tadi amalan jadi ya doa, ya wirid, ya amalan-amalan sunnah, makan makanan. Kemudian dibacakan setiap hari secara urut ke dalam perut. Ibaratnya ini perut istri, itu dibacain. Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan seterusnya sampai Anas. Bahkan ketika usia 7 bulan, itu membacakannya ke kandungan itu sampai 7 juz. Ada kisah ini dalamnya. Jadi mencetak, dan ini banyak dipraktekkan. Dan ternyata saya pernah membaca beberapa artikel di mana seorang seniman itu memperdengarkan berbagai aliran musik kepada anaknya. Dengan harapan agar darah seninya mengalir. Beberapa waktu yang lalu saya ada bukti lain ketika saya ngisi bedah buku ini di Banjarmasin. Salah satu yang mendukung acara, caleg pusat gitu. Ustaz, saya dulu hamil anak saya terakhir, itu saya gandrung banget dengan lagu-lagu barat. Apa saja, saya kulesin dia ceritakan si anu saya nggak hafal. Buktinya anak saya mahir sekali bahasa Inggris. Kalau tahu gini, dulu tak setelin murotal katanya. Ya, ini banyak fakta. Dan ada penelitian di mana janin yang dikandung oleh bunda itu bisa merekam. Cuman nanti untuk mengeluarkan butuh perangkat. Ada video, masukkan laptop, nggak ada playernya, nggak bisa. Tapi kalau ada, bisa di setel. Demikian juga kisah Abdurrahman Al-Farid di mana ibunya itu nyidamnya surat Al-Kahfi. Ya, bayangkan seperti itu. Jadi memang memiliki dampak pengaruh, cuman ini perlu, kan jarang yang mau melakukan seperti itu. Gimana membaca untuk diri sendiri sehari 1 juz keberatan, bagaimana sampai berjuz-juz. Itu gantian antara suami dan istri, ada kesepakatan. Kita berbarengan, pokoknya setiap hari harus sekian juz ke dalam janin yang kita kandung. Dan itu terus dilanjutkan setelah lahir. Dan qadarullah berhasil, seperti yang diimpikan 7 tahun, hafal Al-Quran dan meraih gelar Dr. Honoris Causa. Ada juga ini gambar-gambarnya, ada sertifikat doktoralnya kita tampilkan. Jadi sangat berpengaruh terhadap kualitas itu, ya. Jadi orang tua itu memiliki dampak yang sangat besar. Kemudian tidak harus ke orang yang tadi jahat, orang buruk. Kalau kita lihat kisah Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, dia itu mantan maling, mantan bajingan. Nah, ini kisah dia sadar sampai kemudian menjadi ulama besar. Dia maling masuk ke rumah orang, ternyata yang punya rumah sedang mengaji. Kebetulan surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Al-an. Belum tiba ke saatnya bagi orang-orang yang beriman agar menguhusukkan hatinya, ingat Allah, takut kepada Allah. Langsung dari atap rumah orang Arab zaman dulu mungkin lain saat. Al-an, ya sekarang. Akhirnya dia sadar, belajar dari ulama. Dan anaknya Ali bin Fudail bin Iyad itu seorang yang terkenal sadidut ta'atsur bil Quran, sangat sensitif ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Sehingga ketika mendengar inna adaba rabbika lawaqi',
ma lahu min dafi. Sesungguhnya adab Rabbmu pasti menimpa, tidak ada yang bisa menghalangi. Apa yang terjadi? Dia pingsan 3 hari, hari keempat meninggal dunia. Anaknya mantan maling, Ali bin Fudail bin Iyad. Dan Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini juga pernah sakit sebulan. Saya pikir itu. Mungkin Ustaz Syukur mungkin menambahkan, fadhal. Jadi rumah kalau mau aman dari maling ya sering-sering bacain Quran gitu. Dan kalaupun ada maling juga insya Allah malingnya dapat hidayah. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan tadi bagaimana hari ini kan sudah banyak metode-metode untuk metode cepat dan mudah seperti kauni, semudah tersenyum, ada lagi metode-metode yang lain saya kira sangat baik untuk dipelajari. Sampai akhirnya kita akan merasakan dan Allah memberi petunjuk kepada kita mana yang paling tepat untuk kita. Karena boleh jadi metode A adalah untuk si A, metode B untuk si B dan selanjutnya. Tapi yang perlu diingat lagi Al-Qur'annya cuma satu. Di Timur Tengah, di Asia, di Eropa, di Afrika, di mana saja Qur'annya cuma satu. Dan ternyata itu adalah semua sama untuk kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Nah termasuk Al-Quran dicetak sekarang dengan berbagai kemudahan-kemudahan bagi kita. Saya kira ini kalau sudah sedemikian hebatnya jalan kemudahan bagi kita, tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Dan saya kira semangat sekarang katakanlah Ustadz Yusuf Mansur dengan Darul Qurannya, rumah-rumah tahfidz. Saya justru menangkapnya adalah ketika sekarang rumah tahfidz adalah rumah-rumah khusus untuk mereka yang dididik untuk takhasus menghafal Quran. Pada akhirnya adalah setiap rumah kaum muslimin diharapkan minimal ada seorang penghafal Quran, kemudian dialah yang akan mengajarkan keluarganya untuk menjadi penghafal-penghafal Quran berikutnya. Jadi ini proyek panjang yang harus kita semua mendukung dan kita mendoakan. Kalaulah bukan kita bagian dari situ, segeralah kita ambil bagian. Sekurang-kurangnya menjadi orang yang senang dan cinta kepada para penghafal Quran, mendoakan mereka dan selanjutnya. Termasuk misalnya tadi kalau di tempatnya Pak Roni dibacakan Quran banyak yang pergi, itu tanda masih banyak setan Pak. Karena biasanya kalau dibacain Quran setan kabur, tapi kalau dangdut disuarakan, wah itu nggak usah diundang. Insya Allah banyak yang datang. Tidak apa-apa, biarin aja. Yang penting ustadznya istiqomah. Dia terus bacakan Quran sampai setannya habis. Nanti lama-lama Allah kirim orang-orang yang cinta kepada Quran. Jadi istilahnya main kuat-kuatan aja sama setan. Kira-kira dia mau akan ikut mereka atau dia tetap dengan keistiqomahannya. Insya Allah satu persatu akan dihadirkan. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga adalah kaitan dengan bagaimana tadi anak-anak dalam kandungan kita supaya anak-anak hafal Quran. Tentu mungkin Ustadz nanti bisa dikutipkan ayatnya. Dahsyatnya Allah sudah menyebutkan bahwa penciptaan manusia itu dari as-sama, pendengarannya, al-basar, al-absar, penglihatannya, dan Allah kasih hati, al-fuad. Jadi tiga hal ini memang tidak boleh dipisahkan. Anak yang belum bisa membaca dan melihat, dia ternyata tajam pendengarannya. Sampai kalau tidak salah Rasulullah juga pernah mengingatkan kan ya kepada para istri, jangan menceritakan kelebihan fisik wanita lain di hadapan suami. Mengapa? Suamimu boleh ndak lihat, tapi pikirannya bisa panjang gitu. Gitu Ustaz ya. Memang dia nggak lihat fisiknya kayak apa, tapi pikirannya bisa menerawang. Kenapa? Karena kekuatan mendengar. Maka seorang yang masih dalam kandungan sesungguhnya adalah sebaiknya dia diperdengarkan terus bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan menariknya di Indonesia seringnya acara 7 bulanan
Itu pun dipilih lagi surat Yusuf supaya ganteng. Padahal harusnya dibacakan surat Yusuf supaya hafal surat Yusuf ya. Kita ini udah salah niat gitu. Jadi anak kita supaya ganteng, padahal orang ganteng jarang yang hafal Quran. Enggak ya, salah ya. Buktinya beliau ganteng gitu ya. Buktinya beliau ganteng gitu. Ujiannya banyak nanti, yang cantik, yang ganteng dan sebagainya. Jadi dibacakan bacakan Quran, bukan harus kemudian kaitan sama wajah secara langsung ya. Jadi baca Yusuf, bahasa Maryam, harusnya seperti tadi bisa jadi 7 juz diperdengarkan. Jadi kekuatan mendengar itu amat sangat tajam dan bayi yang belum lahir dia udah dengar. Kemudian yang kedua nanti penglihatan. Apa yang dilihat amat sangat mempengaruhi. Maaf, kalau hal yang negatif kita lihat 2 detik saja, sementara yang positif sampai setengah jam, kira-kira mana yang lebih melekat dalam ingatan kita? Kadang-kadang 2 detik itu lebih tajam daripada setengah jam. Ini dengerin gini belum tentu masuk semua nih Ustadz. Ustadz dari tadi cerita A, B, C, D belum tentu hafal semua gitu ya. Tapi subhanallah kadang-kadang yang negatif itu 2 detik saja rekamannya amat sangat kuat. Kenapa? Kekuatan melihat. Maka diajak melihat yang baik. Maka orang-orang mengajarkan juga selain dia sudah mulai nanti membaca, menghafal, kemudian melafadzkan, akhirnya ajarkan juga untuk melihat, menyimak yang baik itu. Dan tentu tadi yang selanjutnya adalah hati. Tidak akan pernah bisa dilepaskan dari hati. Baik, mungkin itu saja. Ya, silakan Ustaz. Saya nambahin sedikit. Saya Dr. Ragib Asirjani yang beberapa kali ada di sini pernah menceritakan dalam bukunya Kaifa Tahfadzul Quran di sebuah wilayah bekas jajahan Soviet. Di sana tidak diperkenankan beredar Al-Quran mushaf. Jadi tidak ada orang yang punya mushaf. Kalau nanti ketahuan bisa ditangkap, teroris itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di situ banyak anak-anak yang hafal 30 juz Al-Quran. Ya. Beliau menuliskan dalam bukunya Kaifa Tahfadzul Quran. Dia menceritakan begitu. Dan ternyata luar biasa di negara yang tan itu, di Tajikistan, Uzbekistan itu banyak sekali. Bahkan ada namanya Hadaikul Quran, taman-taman Al-Quran. Mereka non Arab. Sering ini saya sampaikan karena orang beralasan kita bukan orang Arab gitu loh. Ya. Mereka itu anak 5 tahun, 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran, bahkan 11 tahun sudah jadi mukri Ustaz. Guru kiroah. Saya punya video-videonya. Cuman ini enggak muat, ini banyak yang usulan ini ditambah. Ya ditambah sudah segini, gimana tambah lagi? Ya itu luar biasa. Ya seperti itu. Ya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kalau mereka dalam kondisi seperti itu bisa kita yang bebas, kita satu orang sekarang ini banyak punya mushaf yang kecil, yang agak besar, yang macam-macam itu yang 20 in 1 macam-macam. Tapi ada dirak, padahal ayat Al-Ankabut tadi mengatakan fisuduril ladina utul ilma di dalam dada. Bahkan ada ayat-ayat yang memerintahkan kita membaca, sebenarnya itu dalam konteks membaca apa yang ada di dalam dada kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi dalam Al-Qur'an. Itu perintah dalam sholat. Kalau kamu sholat baca Al-Qur'an. Nah, jadi ini mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan Bapak Ibu semuanya. Tampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita, tapi setelah acara ini kita tutup masih bisa. Ya, lebih jelas ya Ustaz. Jadi setelah acara ini selesai, Bapak Ibu masih bisa berinteraksi atau barangkali masih ada pertanyaan, masih bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz Salafuddin maupun Ustadz Abdul Syukur. Dan Bapak Ibu yang berkeinginan untuk memiliki bukunya sudah kita siapkan di sana, langsung nanti bisa dapat tanda tangan langsung dari Ustadz Salafuddin. Begitu, akhirnya kita akhiri dan sebelum kita akhiri mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari pertemuan kita sore hari ini, siang sampai sore hari ini. Semoga acara yang singkat ini bisa memberikan barokah, menurunkan barokah bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Tidak hanya sekedar memotivasi bagi diri kita, tapi ini menjadi cambuk yang nyata. Setelah ini kita punya tekad yang kuat, kita punya tekad, punya kemauan yang besar
bagi diri kita, minimal bagi diri kita dan setidaknya bagi keluarga kita untuk sekarang. Mulai setelah acara ini kita bersama-sama, kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan semoga bisa menghafalkannya. Insya Allah seperti itu. Oh ya, dari 3 serangkai ada sedikit bingkisan bagi tadi yang sudah bertanya. Ya, bagi yang sudah bertanya ini ada dibantu nanti Mas Dodi ya. Ada yang pertama tadi dari Mas Rizky, masih ada Mas Rizky? Ya, Mas Rizky silakan maju ke depan. Kemudian yang kedua adalah Ukhti Khofiyah ya. Khofiyah ya, Ukhti Khofiyah silakan maju. Bapak Roni masih ada di tempat? Ya, Bapak Roni silakan maju ke depan. Kemudian Ukhti Ratih masih ada? Ya, silakan. Dan Ukhti Rosida silakan maju ke depan. Ada kenang-kenangan. Oh ya, mau difoto ya, mau difoto. Ya, ya, aja 5 Mas Dodi. Iya, oke. Mudah-mudahan kenang-kenangan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang akan bertanya langsung setelah ini masih diizinkan untuk bisa bertemu langsung dengan Ustadz. Dan jangan lupa setelah pulang Anda juga masih bisa menyaksikan liputan atau rekaman hasil diskusi kita kali ini di salingsapa.com ya. Ingat sekali lagi salingsapa.com. Ingat ya, sekali lagi salingsapa.com. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan silaturahmi kita sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.